Kalau mozaik kan mukanya putih semua. Iya. Ya putih semua nih. Kalau ini kan hitam kan, ini sama kayak pandan kan. Ya. Cuman dia bedain tuh dagunya putih. Oh dagunya bagian sininya ya? Sama ekput. Kalau musbul sama kayak musbul sama pandan gitu nggak bisa. Nggak bisa ya? Kalah karena musbulnya lebih ini kan. Dia lebih agresif juga agresif. ya kayaknya. Kalau kayak di kepanasan dia nggak bisa. Oh kepanasan nggak bisa berarti ya? Dia dehidrasi. Musang itu nggak bisa sampai dehidrasi banget. Pasti dia kalau dehidrasi kan inian kan mangap-mangap kan. Itu udah mulai dehidrasi tuh. Biasanya perkawinan silang manusia kan. Oh iya. Kalau perkawinan sendiri kayak nggak belum nemu sih. Iya. Halo Sobat Eksis dan sahabat Chief Pot semua dimanapun kalian berada. Kita kembali lagi di Chief Pot dari One Zone TV. Kali ini kita kedatangan lagi nih tamu yang biasa kita undang di beberapa episode sebelumnya. Di sini ada Kak Desti sama Adek Adibah ya. Adibah dari Rumah Musang Abang Husen. Nah kali ini mereka bawa musang kecil yang agak lucu juga nih kalau dilihat. Itu musangnya jenis apa Kak? Laumoza Ya. Laumozaik. Jadi kalau kemarin udah ada musang jenis super hack ya. Super hack mozaik ya kalau nggak salah ya. Iya. Super hack mozaik. Kalau misalnya yang belum pada nonton tuh, tonton di sini. Pokoknya ada semua. Terus ada juga yang musang harga 100 juta juga ada, musang terbesar di Indonesia yang kedua ya kalau nggak salah ya. Itu juga ada videonya di sini semua pokoknya. Silakan kalian lihat-lihat di One TV di xyzonmedia.com. Nah, ini ngomong-ngomong musang low mozaik ya. Itu untuk yang mempengaruhi dia tentang terkait dengan pola warnanya itu biasanya apa sih Kak? Dari gen ya. Dari gennya ya, dari keturunannya memang dia warnanya udah juga. Ada coraknya. Coraknya memang khas gitu ya. Dan itu warnanya memang gelap atau mungkin ada yang agak putih atau ada juga yang agak putih. Paling kalau lo mozaik kayak gini aja sih dia. Kalau mozaik kan mukanya putih semua. Iya. Ya putih semua nih. Kalau ini kan hitam kan, ini sama kayak pandan kan. Ya. Cuman dia bedain tuh dagunya putih. Oh dagunya bagian sininya ya. Sama ekput. Sama ekornya ya. Ekornya lucu. Iya. Kalau yang kemarin yang super high mozaik itu kan dia dari atas sampai bawah kan putih semua kan. Dia garis gitu ya. Udah ini bagian iniannya dia putih. Oh kalau yang lo mozaik itu bagian bawah dagu sama bagian ujung ekor ya. Iya ekor masih nggak ini muka ini doang sih. Dagu ya. Kalau ekor berarti. Dibilang laumoza. Oh iya di bagian bawah gitu kan. Kalau ekor berarti bisa jadi ekornya juga hitam ya berarti. Hitam kalau biasa nih pandan hitam sih. Kalau ada putihnya ya ekput kan, ekor putih. Oh iya. Itu yang mempengaruhi juga ada faktor-faktor kayak misalnya dia di alam liar ataupun di pembiakan kayak gitu pengaruh juga nggak sih Kak? Kenapanya? Pengaruh apa? Hasil dari. Oh iya ngaruh juga ngaruh sih. Ya? Ngaruh ya berarti. Kalau di alam liar kan kayak inian aja sih, pandan biasa aja kan, pandan biasa. Kalau ini apa sih ada kayak corak-coraknya paling kan kalau kita hasil buatan kita sendiri. Dia dikawin silang juga. Kawin silang. Oh iya. Misalnya kita mau ngawinin sama yang mozaik sama pandan biasa bisa. Iya. Hasilnya bisa mozaik lagi, bisa pandan lagi gitu. Tapi tetap yang sejenis ya berarti pandan sama pandan gitu kan nggak mungkin. Kalau musbul sama kayak musbul sama pandan gitu nggak bisa. Nggak bisa ya. Kalah karena musbulnya lebih ini kan. Dia lebih agresif juga agresif. ya kayaknya. Nggak bisa dia. Terus selanjutnya nih kalau lingkungan kandangnya dia sendiri tuh sama nggak sama yang lain mungkin dibanding sama musang bulan atau musang mozaik yang lain atau musang-musang mungkin musang jenis lain itu dia sama juga nggak atau ada kandangnya kriteria khusus gitu? Sama aja sih semuanya.
Jadi semua musang itu kandangnya ya sama itu kan. Iya, sama. Tapi tetap dipisah ya kayak. Bisa satu-satu. Oke. Cuma kalau yang bayi ini, yang anakan ini biasa tidur sama kita Oh gitu. di kasur. Iya. Kayak gini aja dia ditaruh di pojok mainan di free room Oh. di kamar. Dan dia juga nggak terlalu yang agresif banget ya berarti ya. Enggak, kalau masih bayi masih kita bisa iniin. Terus kalau untuk apa namanya kesehatannya sendiri tuh, kan kadang ada yang ada musang yang dia rentan atau musang yang dia lebih kuat dari musang lain kayak gitu. Kalau untuk yang tipe ini Sama dia kuat dia. Modelnya kan kayak ini kan kayak pandan biasa. Iya. Berarti memang rata-rata semua musang jenis yang bawaan pandan itu mereka punya body yang bisa dibilang body imunitas lah ya. Imunitas Iya. yang dia lebih kuat ya. Iya. Jadi dia nggak Imunnya gampang ini. sakit ya. Nggak gampang sakit sih. Ini juga warnanya kayaknya Lebih kayak abu-abu lebih dia. abu-abu, agak ada coklat-coklatnya gitu kan. Beda di mukanya tuh. Iya. Ininya Iya. juga agak pesek. Oh hidungnya juga ya. Agak nggak Hidungnya. terlalu ini. Kan nggak sangar kayak yang biasa kan. Masih ini mah. Mukanya sih yang cakep sih. Iya, Kalau iya. lo moza tuh. Nah, kalau kita ngomongin musang, terutama yang jenis pandan mozaik ya. Pandan mozaik itu kan ada beberapa kadang yang mengatakan dia gampang sakit, dia yang lain-lain lah pokoknya. Kalau misalnya dia ada yang bilang dia gampang sakit itu bener nggak? Yang pandan? Iya, yang pandan, yang jenis-jenis pandan. Enggak sih, enggak. Kalau yang mozaiknya sendiri? Mozaik ya dia rata-rata kalau sensitif nggak mau makan aja. Oh gitu. Nggak mau makan dia, nggak mau makan udah tanda. Kita udah pusing kan Ya. kalau binatang nggak mau makan berarti kan Bener-bener. dia udah mulai nggak sehat. Iya sih. Mungkin iya. kita kasih madu. Iya. Itu penanganan awalnya berarti dikasih madu. Dikasih yang manis-manis Manis-manis, biar dia mungkin sariawan. Kita kan nggak tahu dia sariawan Oh, iya, apa betul. gimana kan. Itu sih ntar besokannya langsung mau makan lagi gitu. Iya. Kalau misalnya masih susah makan baru dibawa ke dokter Iya, gitu kayak ya. kemarin tuh kasusnya juga sama sih, nggak mau makan sehari, besokannya 2 hari udah nggak ada. Oh. Iya biasanya tuh kayak gitu kena gejala virus. Oh gitu. Iya kalau yang nggak mau makan itu kita juga kudu khawatir ya. Iya. Kalau misalkan anabul nggak mau makan itu juga Bener, bahaya. Bener sih. Dia kalau nggak kena virus yang tiba-tiba mati apa sih ya, lupa sih namanya tuh, itu pasti langsung besokannya kalau nggak kejang muntah-muntah udah. Oh, iya. Rata-rata kayak gitu. Agak ngeri juga ya. Iya berarti itu ya. yang bener-bener sensitif tuh, rata-rata kayak musang-musang kayak mozaik kayak gitu dia. Oh iya. Kalau udah daya tubuhnya nurun dia pasti nggak mau makan. Iya. Kalau pandan sih sejauh ini sih aman-aman aja. Masih tergolong kuat lah ya. Malah kuat banget dia mau dia Makan kecoa. kayak di AC juga kan Oh makan kecoa juga. nggak boleh Nggak boleh, sebenarnya. kan? Tapi ada nih Ada yang bandel lah musang istilahnya ya. kayak kecoa lewat Lewat. kan main makan aja Iya, dia. Ada iya. yang kuat. Tapi kalau yang nggak kuat ya itu kayak Muntah-muntah tiba-tiba gitu ya. muntah. Kalau yang nggak kuat kayak gitu ngerinya. Oke. Terus ada lagi yang bilang juga kalau misalnya musang pandan mozaik itu dia lebih aktif dibanding musang-musang yang lain. Yang pandan apa? Mozaik. Mozaik ya. Iya. Dia lebih agresif ya. Lebih ini lagi dia. Sama aja sih sama kayak pandan cuman lebih inian aja. Low mozaiknya. Iya. Sebenarnya kalau udah kenyang dia anteng. Anteng, ya? Makanya tadi nggak di ini dulu nih, belum disusuin lagi nih. Jadi Mungkin kalau pas lagi lapar kali ya dia lebih aktif kan. rata-rata Dia kayak gitu. nyari-nyari ini. Musang kalau lapar pasti lebih aktif. Bener. Kalau udah kenyang pasti dia makan.
Pasti pasti dia tidur lah. Iya. Nggak mungkin dia nggak ini anteng masih. Nah, kalau jenis ini sendiri nih Kak, dia ada perlu perawatan khusus nggak sih? Karena kan kalau kita lihat kan kayaknya mulai dari warna bulunya, terus mulai dari tingkah lakunya itu kan agak bisa dibilang juga agak punya keunikan kan, Iya. agak spesial gitu kan. Nah kalau untuk perawatan mereka sendiri tuh harus ada treatment khusus nggak sih? Nggak ada sih, sama aja kayak biasa gitu. Cuma kalau yang baby kan kita inin banget kan, jaga pola makannya, kayak 2 jam sekali susuin biar dia nggak masuk angin. Gitu. Iya. Jadi lebih ke karena dia masih baby ya. Iya. Berarti kan Kalau masih baby biasanya kita harus diperhatikan nyusuinnya. Oh iya. Kadang kan dia kan kalau telat sedikit dia masuk angin kan. Bener. Terus kembung. Jadi udah nggak bisa ini lagi. Rata-rata kalau yang pemula nggak bisa ngerawat musang. Oh. Maksudnya nggak bisa nyusuinnya. Jadi karena harus tetap belajar. dia nggak tahu jam-jamnya, jam berapa harus disusuinnya. Oh kalau dibanding sama kayak misalnya nih kucing nih, kan kadang juga ada kucing yang harus kita susuin gitu kan. Itu pola-pola ininya sama nggak? Sama Ya? dia. Saya dulu kan juga main kucing sama dia. Sama kayak musang kucing tuh. Harus berapa jam disusuin. Oh per berapa jam harus disusuin? Iya, gitu. kalau yang udah semakin besar paling ya 3 jam, 4 jam Iya. susuin lagi. Kalau yang masih kecil biasanya 2 jam sekali. Oh 2 jam sekali harus Iya. disusuin ya? Kalau enggak mah dia kayak kurang cairan. Iya betul. Terus mungkin agak gelisah terus lebih aktif gitu kan. Lemas lah kalau ya? anak bayi mah nggak nyusu. Iya kalau kita ngomongin masalah nyusuin aja kan kayak bayi juga pasti berapa jam Iya, kan? berapa jam. Jangankan bener. maksudnya jangankan hewan ya, manusia Iya. aja kan berapa jam pasti nyusul lagi gitu. Iya. Sama sih. Ngurusnya kayak anak bayi biasa, sama aja. Nah, terus kalau harga dari low mosaic sendiri itu dibanding dengan musang-musang yang lain itu lebih mahal mana? Murah sih, dia nggak mahal banget Nggak sih. terlalu ini ya? Paling kita kalau ini buka harga kisaran 1,2. Oh itu kalau misalnya yang ini jenis ini ya? Iya, jenis Kalau Lomoza. Nggak nyampe mahal banget, enggak. Ya kalau yang kemarin itu yang super high mosaic itu Iya. kan dia harganya tinggi banget kan? Udah gitu kan dia berprestasi juga kan. Dia lomba udah kemana-mana Iya. dia. Kalau yang model kayak gini mah masih di bawah standar lah. Terus dengar-dengar juga katanya dia agak kurang bisa menyesuaikan di iklim tropis. Yang agak-agak tropis itu berarti kayak Dingin. agak anget mungkin ya. Apa justru malah dia suka di tempat yang anget? Kalau kayak di kepanasan dia nggak bisa. Oh kepanasan nggak bisa berarti ya? Dia dehidrasi. Musang itu nggak bisa sampai dehidrasi banget. Pasti dia kalau dehidrasi kan inian kan mangap-mangap kan. Itu Iya. udah mulai dehidrasi tuh. Nah kalau kita event di tempat luar, kita usahain buat minumnya dia tuh jangan sampai enggak ini. Jangan sampai telat ya? Ya, karena cuaca panas dia juga udah lemes. Nggak bisa dia nggak terlalu ini. Terus kalau cara ngelatihnya dia itu sama nggak kayak musang lain? Atau ada kesulitan yang agak lebih kompleks lagi kalau mau ngelatih yang low mosaic ini? Ngelatih inian. Ya Kayak bonding ngebiasain gitu. dia bondingnya. Gampang sih. Dia aja kalau ini udah bonding sama kita. Oh iya. Kalau dari bayi pasti udah ini. Kalau dari bayi itu pasti lebih gampang ya kayak? Iya, lebih gampang banget. Udah ngerti namanya, udah. Iya. Berarti kalau gitu bisa dibilang jenis-jenis kayak low mosaic terus super high mosaic itu berarti dia di alam liar itu jatuh. Di alam liar itu kurang ini ya, nggak bisa ditemukan. Yang ini bisa, kalau bisa. ini masih bisa dia. Kalau low moza kan jatuhnya kayak pandan biasa kan, masih bisa dia.
Dia masih ada ya. Masih ada. Tapi kalau mungkin kayak yang super high mozaik kayak gitu kan Susah ya. Dia biasanya perkawinan silang manusia kan. Oh iya. Kalau perkawinan sendiri kayak nggak belum nemu sih. Iya. Kadang jangankan perkawinan silang, mereka kumpul di antara mungkin yang beda apa namanya tuh, kalau musang itu berkoloni juga nggak? Iya, ada ininya. Enggak sih, dia emaknya paling emaknya doang kan yang kayak nyusuin gitu. Oh. Enggak kayak otter. Iya, Otter bener, kan bener. kita ngambil anaknya, kita diserang kan, Iya. serbu. Iya. Kalau dia enggak. Oh dia enggak ya? Enggak. Paling kalau kita ngambil anaknya ya udah emaknya nggak tahu mah nggak bakal ini. Oke. Rata-rata sih kita Jadi kalau aman. rescue kemarin tuh ngambil nih anakannya, kan emaknya kemana tahu tuh anakannya. Iya. Kadang di bawah jalan-jalan di luar gitu sendiri. Itu kita ngambil tuh pernah. Oh berarti rescue dari alam liar juga nggak? Iya, kalau lagi ada misalkan ada musang kita ambil kadang. Oh terus ini juga nggak Kak? Maksudnya rescue gitu kan, terus dikembangbiakan, terus misalnya mereka populasinya udah mulai banyak nih yang di rumah nih, Iya. kita coba di alam liarkan lagi kayak gitu juga? Paling kalau misalkan kita kan udah ke rumah nih, ya paling ini aja perkawinan buat ngawinin lagi. Buat ngawinin lagi ya peternakan lagi. Oh, Jadi iya. kita iniin emaknya misalkan dapat emaknya atau bapaknya gitu. Ya dapat lah anaknya, malah lebih kalem misalnya kalau sama kita ini dari kecil kayak gini gitu. Oh iya. Ini kayaknya tipe yang jenis ini tuh kayak lebih lucu gitu. Iya, lebih mukanya Warnanya juga lebih menarik kalau menurut saya. Iya. Yang kemarin sih yang kayak yang super high, terus sama yang kemarin terakhir di bawah itu kan yang tipe pied itu kan dia warnanya itu warna lucu, tapi yang warna ini buat saya sih lebih menarik ya. Iya, soalnya dia warnanya Dia ada coraknya. hitam tapi ada abu-abunya ya. Iya, kalau kayak kucing itu kan dia bisa dibilang yang tipe warna mujair kayak gitu kan. Nah, ini mirip-mirip kayak gitu tuh. Tapi dia bedanya itu di warna coklat ada abu-abu. Iya, ada Lebih bagus. mukanya yang abu-abu tuh dia. Nah, pasarannya nih Kak, pasaran harganya untuk yang jenis ini, tipe ini berarti di kisaran 1,2 juta tadi ya? Iya, 1,2. 1,2 juta. Nah, itu kalau misalnya kita mau adopsi atau apa gitu kan? Berarti tetap harus tahu dulu kan, berarti harus tahu tentang musang dulu ya? Iya. Atau bisa langsung gitu, asal saya pengen musang nih, Bisa. saya mau beli deh. Bisa. Jadi Kalau lebih bisa musang ya? mah nggak masalah dia ini. Yang penting dianya nggak takut. Iya benar-benar. Bisa. Benar-benar. Yang penting dianya nyaman gitu ya. Ya, udah gitu kan kalau dari kecil kan jinaknya sama kita jinak Iya, banget benar, kan. Kalau benar. kita misalkan ada yang beli mendingan dari kecil. Oh, Jadi kita dari ngerasain dari kecilnya ini Betul. jinaknya sama dia misalkan. Betul. Kalau dari besar ya inian ada yang one man, ada. Iya. Terus kalau misalnya ketemu orang asing nih, dia galak nggak? Nggak ya? Enggak, dia nggak one man sih biasanya sama siapa aja ini. Oh iya. Udah Apalagi dia dari biasain. kecil ya. Iya, tidur aja sama kita di kamar. Kita free room aja udah nggak usah ini. Benar-benar. Biar dia juga inian. Kan dia ada 2 nih kemarin lahiran. Ya, Ada 2, yang satu kan mozaikan, mukanya putih. yang putih. Mukanya Itu putih. semua mukanya berarti semua mukanya Iya. putih ya. Semua mukanya terus ekput. Satu baru berapa ini itu ada yang minat ya Oh, ada udahlah. yang beli. Iya. Iya, ada yang minat. Nah, ngomong-ngomong kalau misalnya beli nih, teman-teman mungkin bisa langsung ngehubungi ke sosial medianya Rumah Musang Abang Husen ya, Abang Husen, dan di situ ada nomornya kan pasti kan. Ada. Nah, nanti bisa kontak langsung deh, tanya jawab. Terus kalau misalnya teman-teman tertarik mau beli,
ya langsung belajar aja langsung dari ahlinya gitu. Jadi biar nggak salah dan teman-teman juga dapat edukasinya juga edukasi yang benar gitu ya Kak ya. Iya, bisa tanya-tanya aja sama ini adminnya. Oke Kak, terima kasih untuk kehadirannya. Pokoknya mudah-mudahan teman-teman di rumah juga selalu nungguin lagi nih episode-episode yang baru dari Chief Pot di Wanjon TV. Teman-teman di rumah jangan lupa untuk follow akun media sosial dari Rumah Musang Abang Husein dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramnya XYZone Media. Kalau misalnya teman-teman nungguin video-video selanjutnya, silahkan kunjungi di xyzonemedia.com di kanal Wanjon TV. Oke, sekian untuk Chief Pot hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.